Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap seorang warga desa Kenteng Sari, Temanggung yang merupakan pelaku pembunuhan seorang kakek di kandang kambing. Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan warga kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar, Surabaya yang menembak istrinya sendiri. Dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI, Kapolda Jawa Barat turut hadir didampingi oleh Wakapolda dan pejabat utama Polda Jabar serta perwakilan Kapolres. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Senin 7 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, Polres Padang Pariaman bersama Kejaksaan Negeri melakukan olah TKP sekaligus rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari yang dilakukan oleh Indra Septiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi ini tersangka melakukan adegan awal hingga akhir dalam pembunuhan Nia di 8 TKP. Tersangka Indra datang ke TKP dengan dikawal ketat ratusan personel kepolisian. Sementara sepanjang rekonstruksi itu disaksikan oleh ratusan masyarakat sekitar. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut olah TKP sekaligus rekonstruksi dilakukan di 8 lokasi. Lokasi-lokasi tersebut menurutnya tempat tersangka melakukan aksi bejatnya. Dalam melakukan olah TKP sekaligus rekonstruksi di 8 lokasi, pihaknya menerjunkan 685 personel gabungan untuk pengamanan. Sementara itu, lokasi olah TKP dan rekonstruksi dilakukan di Kecamatan Kayu Tanam dan sejumlah adegan diperagakan oleh tersangka Indra dalam pembunuhan Nia. AKBP Ahmad Faisal mengatakan keterangan yang diberikan tersangka dalam rekonstruksi nantinya akan kembali dibuktikan oleh penyidik. Kendragon masih menghanyutkan. Sementara itu, Polres Temanggung berhasil mengungkap kasus pembunuhan kakek yang dikubur di kandang kambing di Candi Roto, Temanggung, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap AMS warga desa Kenteng Sari, Candi Roto, Temanggung, Jawa Tengah, yang merupakan pelaku pembunuhan seorang kakek bernama Sis Hadi, yang mayatnya ditemukan sudah membusuk dan tertimbun kotoran kambing di kandang kambing miliknya. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat mengatakan bahwa tersangka datang ke rumah korban dengan maksud untuk melakukan pencurian uang yang diketahui tersangka disimpan di kandang kambing. Usai tersangka sampai di kandang, tanpa disadari oleh tersangka, aksinya tersebut diketahui oleh korban. Korban yang membawa palu kemudian menegur dan memukul tersangka hingga terjadilah perkelahian. Saat perkelahian, palu berhasil direbut oleh tersangka dan dipukulkan sebanyak 3 kali di kepala korban, sehingga mengakibatkan korban jatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya, tersangka datang lagi ke kandang kambing untuk memastikan kondisi korban, dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban sudah meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengubur tubuh korban di kandang kambing dengan cara menutupnya dengan kotoran kambing. Tersangka juga sempat mengambil 1 ekor kambing milik korban. Tak sampai di situ, untuk menutupi aksinya, tersangka juga mengambil DVR CCTV dan memotong kabel CCTV. Pada saat korban mayatnya ditemukan oleh warga dan dievakuasi oleh petugas,
tersangka pun ikut berbaur dengan masyarakat. Kapolres Temanggung menambahkan bahwa pembunuhan ini murni berlatar belakang pencurian. Tersangka kemudian berhasil diamankan oleh petugas di sebuah rumah makan di Candi Roto, Temanggung. Motifnya yang bersangkutan melakukan pencurian. Jadi motifnya memang murni awalnya adalah melakukan pencurian. Kemudian tersangkanya ini kita sudah amankan dengan inisial AI. Kasus ini sudah tersebar informasi, yaitu melalui melihat kabar di media sosial bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pasal yang kita tersangkakan pada pelakunya itu adalah akan tersangka tidak pidana dikenakan pembunuhan dengan kekerasan subsidiar penganiayaan berat yang mengakibatkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP pidana, subsidiar pasal 35 KUHP pidana, subsidiar pasal 354 KUHP pidana. Jadi ancamannya jelas dari 10 dan 15 tahun penjara. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara dan pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Humas Polres Temanggung melaporkan untuk Polri TV. Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus penembakan suami terhadap istrinya sendiri. Kasus penembakan ini dipicu cekcok karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Jajaran Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan MR warga kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar, Surabaya, yang menembak istrinya sendiri. Penembakan itu terjadi di rumah mereka setelah korban dan pelaku cekcok mengenai masalah rumah. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andi Purnomo Sigit mengatakan bahwa dalam menangani kasus ini, Polres Lampung Tengah membentuk tim khusus untuk penyelidikan. Setelah berkoordinasi dengan Polsek dan aparatur kampung setempat, tersangka MR kooperatif dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Kapolres menyebut aksi penembakan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya karena kesal dengan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga akibat adanya pihak ketiga. Akibat penembakan ini, korban mengalami retak pada tulang tangan kanan dan telah dirujuk ke rumah sakit. Selain mengamankan tersangka, Polres Lampung Tengah juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan berikut satu butir peluru. Dengan tersangka inisial MR bin Abu Bakar, usia 24 tahun, pekerjaan swasta, dengan korban yaitu istrinya saudara YJ binti R, umur 20 tahun, bekerja di rumah tangga. Kemudian motif, jadi sebelum terjadi kejadian adanya keributan atau cekcok mulut antara pelaku dan istrinya. Kemudian pelaku mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras pendek, senjata api rakitan laras pendek, dengan korban terkena di lengan bagian kanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang KDRT dengan ancaman penjara 10 tahun dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dari Humas Polres Lampung Tengah melaporkan untuk Polri TV. Keinformasi lainnya, Polres Banjar berhasil mengamankan pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Tanjung Rema, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. 3 tersangka berhasil diamankan dalam kasus ini. Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat yang diwakili oleh Wakapolres Banjar Kompol Faisal Amri Nasution mengungkap modus operandi para pelaku yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam untuk merampas barang. Kejadian bermula saat korban pertama hendak pulang ke rumahnya di Jalan Tanjung Rema, Martapura. Tersangka yang berpapasan dengan korban mengayunkan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka.
Tidak lama setelahnya, korban 2 bertemu dengan para tersangka yang juga melakukan kekerasan serupa yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor. Sepeda motor tersebut kemudian dirampas oleh tersangka. Saat ini ketiga orang tersangka telah berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sepeda motor jenis Honda terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas sebagaimana dimaksud pada pasal 365 kita Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Jadi sebagai dasar rilis pada hari ini yaitu laporan polisi LPB 139 11 Romawi 2024 SPKT Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan tanggal 28 September 2024 tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP. Kronologis kejadian berawal ketika korban yang pertama ingin pulang ke rumah, namun tepat di TKP Jalan Tanjung Remat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, bertemu dengan para tersangka yang pada saat itu tersangka mengayun-ayunkan senjata tajam jenis celurit. Polres Mamasa, Polda Sulawesi Barat turun langsung dalam mengatasi kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Desa Bala, Sate Netean, Mamasa, Sulawesi Barat. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah warga di Dusun Bala Tangga, Desa Bala, Sate Netean, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Rumah tersebut milik pasangan suami istri Nelson dan Dayan Sari. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat karena menghadiri acara wisuda Kepala Desa Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut dijaga oleh ibu kandung Nelson, Limbong Rara, berusia 53 tahun, beserta 2 karyawan toko, Nugi Ari dan Andre. Warga sekitar segera datang untuk membantu memadamkan api. Upaya pemadaman berlangsung selama sekitar 1 jam dan kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kapolsek Mamasa, Ibtu Yunus, mengapresiasi respon cepat warga dalam membantu memadamkan api. Sementara itu, dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya percikan api dari tumpahan bahan bakar yang sedang diisi ke dalam botol. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024 di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.